IndiHome, dekatkan pengalaman. Pemirsa, relawan kemanusiaan berjuang menembus daerah-daerah yang terputus di Aceh akibat banjir bandang. Mereka harus menembus wilayah terisolasi, membawa bantuan dan memetakan kondisi terkini di sana. Iya. Kayak gue perhatiin kayak gitu ya. Iya. Gitu. Longsor ya. Di tengah keterbatasan, para relawan kemanusiaan tidak gentar menembus wilayah sulit untuk menemui warga korban banjir bandang di Aceh. Jalan berlumpur, mobil yang bertumpuk dan banjir di sepanjang jalan adalah kondisi yang relawan alami. Seperti yang dilakukan relawan kemanusiaan Pertamina Peduli. Mereka harus menembus pedalaman Kabupaten Aceh Tamiang dan Langsa. Mereka lakukan beberapa hari setelah bencana memporak-porandakan sebagian Aceh. Misi relawan ini adalah menyalurkan bantuan dan memetakan kebutuhan bantuan lanjutan, membantu kebutuhan darurat para jurnalis yang terdampak. Mereka juga memastikan titik-titik suplai BBM dan LPG di lapangan. Menembus daerah terparah di lokasi bencana bukan perkara mudah, akses jalan tertutup, komunikasi juga terputus. Lalu bagaimana relawan kemanusiaan berjuang menembus daerah terisolasi di Sumatera, tepatnya di Aceh Tamiang. Sudah bersama kami Bagja Mahendra, relawan kemanusiaan Pertamina Peduli. Mas Bagja, bisa Anda ceritakan saat pertama kali, karena Anda merupakan tim pertama yang menembus wilayah terisolasi, bagaimana Mas Bagja? Ya, selamat sore Mas Andromeda. Kami mencoba tembus Aceh Tamiang di posisi tanggal 2 Desember. Setelah sebelumnya di tanggal 1 September, kami belum berhasil menembus Semadam. Waktu itu untuk mencapai Aceh Tamiang harus melewati Semadam yang waktu itu debit airnya masih 1,5 meter lebih. Sehingga kami harus menunda. Lalu kemudian di tanggal 2 Desember, alhamdulillah kami berhasil melewati titik-titik banjir yang ada di Semadam, kemudian juga titik-titik banjir yang ada di Alur Selawi dan juga tanah longsor. Hari itu juga kami langsung menuju Kuala Simpang, kondisinya sangat berat ya. Saya ingat betul kondisinya dalam posisi yang sangat sulit. Karena tujuan kami adalah segera memetakan kebutuhan bantuan dari lapangan yang nanti akan langsung disampaikan oleh tim Pertamina Peduli. Kondisinya sangat gelap, waktu itu kami masuk Aceh Tamiang dalam posisi malam. Banyak saudara-saudara kita yang waktu itu mereka hanya minta air mineral. Dengan logistik yang kami bawa, kami coba bantu sepanjang perjalanan menuju Aceh Tamiang. Waktu itu baru ada teman-teman TNI Polri, di mana kondisinya teman-teman TNI juga dalam kondisi yang mencari keluarga mereka. Kami masuk ke RSUD Aceh Tamiang, tidak kami sangka rumah sakit yang merupakan fasilitas vital itu tidak bisa berfungsi waktu itu, masih penuh lumpur, keadaannya sangat darurat dan banyak tempat tidur pasien yang tidak ada di rumah sakit tetapi berada di pinggir-pinggir jalan. Tapi kami sangat salut terhadap keluarga kita yang ada di Aceh Tamiang yang begitu tegar. Mereka untuk mengatasi bencana ini luar biasa mentalitinya. Mereka benar-benar mentaliti petarung yang dengan keadaan sangat terbatas masih bisa untuk mencoba mencari bantuan dengan berjalan kaki, bahkan sampai ada yang kami temukan di sepanjang jalan sudah berjalan kaki selama 3 hari.
kondisinya sangat sulit waktu itu, Mas Andromeda. Ini yang membuat Anda sangat pedih ketika melihat lokasi di lapangan. Setiap relawan punya misi, kalau Mas Bagja sendiri misi ketika pertama datang itu yang dibawa apa Mas? Yang ingin dipastikan itu sebenarnya apa Mas Bagja? Ya, yang pertama saya membawa tiga misi ya. Yang satu memetakan informasi langsung dari lapangan, bagaimana kondisi di lapangan, kemudian membawa logistik. Waktu itu kami bawa 2 kendaraan untuk memberikan bantuan di lokasi bencana. Yang kedua adalah kami paham jurnalis juga banyak yang terdampak, terutama teman-teman jurnalis di sepanjang Aceh Tamiang dan Langsa. Koordinasi, bahkan mungkin ada jurnalis-jurnalis yang sudah beberapa hari bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Juga kebutuhan dukungan tambahan untuk operasional teman-teman jurnalis. Yang ketiga, dan kami menyadari bahwa energi sangat vital dalam proses recovery, sehingga informasi langsung dari lapangan itu sangat mempercepat rute alternatif ataupun emergensi penyebaran distribusi energi. Nah, awalnya kami melihat kita bisa menyelesaikan hal ini dalam waktu yang 1 hari atau 2 hari, tetapi beratnya medan yang harus ditempuh, banyak pohon tumbang, banyak cerita-cerita yang kami alami ini luar biasa. Allah tuh selalu tahu gitu bagaimana mempertemukan kami dengan banyak orang, dengan banyak saudara-saudara kita di sana. Jadi yang tujuannya awalnya 3, lalu kemudian sepanjang perjalanan kami banyak harus bertemu dengan cerita-cerita lain yang kemudian itu menjadi bagian dari perjalanan kami sendiri. Itu Mas Andromeda. Cerita apa ini Mas? Maksudnya apa ini? Karena jalanan sulit ditembus Mas. Banyak titik-titik yang putus sehingga kami harus masuk ke kebun-kebun sawit, di mana disitulah kemudian kami banyak bertemu dengan warga yang membutuhkan bantuan dengan logistik yang kami bawa. Bahkan ada di satu lokasi, ini sebelum Langsa, kami kendaraannya mogok Mas, karena masuk air sebelumnya. Kami bertemu dengan warga yang memang sudah tidak minum berhari-hari Mas, karena kan kejadian posisi di tanggal 26 ya Mas Andromeda. Sampai di tanggal 2 Desember itu masih banyak warga yang belum mendapatkan air minum, sesimpel itu Mas. Dan entah kenapa Tuhan itu membelokkan kami ke area-area yang jalanannya itu sulit di daerah area-area perkebunan sawit. Berarti memang betul Mas ya, banyak orang yang kelaparan, mereka yang belum minum berhari-hari. Keadaan yang sangat parah di lapangan memang betul Mas Bagja lihat sendiri Mas ya. Keadaannya sangat sulit. Keadaannya sangat sulit karena memang titik logistik itu terputus, sehingga makanan atau bahan pokok makanan itu sangat sulit untuk didapatkan Mas Andromeda. Air terutama, air pada saat itu luar biasa sulitnya. Karena kan dalam kondisi yang serba terbatas, banyak rumah-rumah yang juga atau pusat niagaan juga hancur, bahkan air mineral kami juga menemukan ada tertimbun di sepanjang lokasi perjalanan, itu sulit, sehingga saudara kita di sana juga kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Mas Bagja, kami juga ingin tahu bahwa sesuai dengan tupoksi Anda, bahan bakar sampai dan bermanfaat oleh warga sekitar. Karena kami melihat juga dan mendengar ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memainkan harga di saat kesulitan itu terjadi Mas ya? Iya, salah satu SPBU kami di Aceh Tamiang waktu itu tidak bisa beroperasi, bahkan SPBU ini dijadikan salah satu titik pengungsi waktu itu, karena air yang sampai 2 meter ya, sehingga SPBU yang berada di depan Gor Aceh Tamiang menjadi salah satu titik untuk pengungsi. Waktu itu kami berpikir ini harus segera dipulihkan dengan cara-cara yang tidak biasa.
Maka sejak kami mendapatkan informasi melihat langsung di tanggal 2 Desember, kami kirimkan, karena kami bawa alat komunikasi khusus, kami kirimkan pesan ini kepada teman-teman di Pertamina Patraniaga. Alhamdulillah sudah ada jalan keluar menggunakan SPBU Canting ya, karena dalam keadaan darurat. Banyak pergerakan warga dilakukan karena mencari keluarganya. Karena komunikasi waktu itu masih sangat terbatas dan bahkan tidak bisa digunakan di Aceh Tamiang. Ada juga di posisi menuju Langsa, ada saja warga yang memanfaatkan kondisi darurat ini. Kami menghimbau ini dalam kondisi bencana. Saudara-saudara kita banyak yang membutuhkan, karena pasti ada yang membutuhkan untuk genset, juga ada untuk BBM yang membantu mereka mencari keluarga. Jadi kami mohon, bahkan kami himbau untuk tidak melakukan hal-hal yang mencari untuk keuntungan pribadi. Mas Bagja, ini infrastruktur rusak parah, kehancurannya juga tentu tidak akan mudah dan harus dilakukan pemulihan yang berjangka, Mas ya. Setelah tim Anda pulang ke Jakarta, saat ini bagaimana tindak lanjut dari Anda dan juga perusahaan agar bantuan itu tetap tersalurkan, Mas Bagja? Baik, posisi teman-teman Pertamina Peduli ada di beberapa posko, tentu yang ada di Aceh Tamiang saat ini dalam proses pemulihan trauma healing. Jadi banyak anak-anak kita yang posisinya pasti secara psikologis terdampak, sehingga program sudah masuk ke trauma healing. Kemudian baru saja kami dapat informasi kemarin air bersih sudah bisa dipasok lewat teman-teman tim Pertamina Peduli, juga air minum yang dalam bentuk mobil tangki ya. Kemudian yang ketiga, bahkan tadi malam kami berhasil mendirikan atau establishment untuk solar cell, untuk listrik, jadi menggunakan panel surya. Teman-teman Pertamina Peduli coba gunakan itu di posko di sana untuk penerangan, juga untuk water treatment, juga untuk mendukung operasional yang ada di RSUD Tamiang, Aceh Tamiang. Baik, terima kasih Mas Bagja Mahendra, relawan kemanusiaan yang sudah berbagi cerita bagaimana fakta di lapangan yang Anda alami. Terima kasih Mas Bagja sudah bergabung di Kabar Petang.